Menjadi guru itu adalah cita-cita saya sejak saya duduk di bangku sekolah dasar. Karena pada waktu itu saya melihat guru itu begitu keren karena mereka dapat mendidik, mengajarkan membaca, dan juga menulis dengan baik. Maka dari itu saya punya keinginan, saya punya panggilan jiwa untuk menjadi seorang guru, agar nantinya saya dapat mencerdaskan anak-anak bangsa. Untuk menggapai cita-cita yang saya inginkan, maka pada kenaikan kelas 6 SD, saya pindah sekolah dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa. Karena memang di wilayah tempat saya tinggal waktu itu, yaitu di Desa Talang Makmur, hanya ada sekolah dasar saja. Melihat hal ini, saya harus rela berjauhan dengan kedua orang tua demi melanjutkan pendidikan yang lebih baik di Pulau Jawa dengan ikut bersama nenek saya. Ketika saya belajar di bangku SMP dan juga SMA, saya sudah ikut aktif membantu mengajar adik-adik di TPA Nurul Jannah yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Karena memang saya senang untuk berbagi ilmu yang saya miliki. Setelah lulus SMA, saya melanjutkan pendidikan di salah satu universitas swasta yang ada di Yogyakarta, yaitu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dengan mengambil jurusan pendidikan agama Islam, karena memang saya ingin menjadi guru. Karena merasa ilmu yang saya miliki itu masih kurang, akhirnya saya melanjutkan pendidikan pasca sarjana saya di Universitas Islam Indonesia dengan mengambil Magister Studi Islam dengan konsentrasi pendidikan Islam. Karena perkuliahan S2 itu hanya dilakukan di hari Sabtu dan Minggu, maka saya berusaha mendaftarkan diri ke beberapa sekolah untuk menjadi tenaga honorer. Namun alhamdulillahnya semuanya ditolak. Kemudian sekitar tahun 2010 saya juga ikut mendaftar CPNS di beberapa kabupaten yang ada di kota Yogyakarta dan juga Jawa Tengah, dan semuanya juga mengalami kegagalan. Tetapi saya tidak putus asa. Nah, setelah beberapa bulan, akhirnya saya diberi kesempatan untuk mengajar di salah satu sekolah dasar swasta yang dimana saya dulu sempat mengenyam pendidikan di sana, tetapi saya mengajar bukan sebagai guru pendidikan agama Islam sesuai dengan jurusan kuliah saya, tetapi saya diberi amanah untuk mengajar baca tulis Al-Quran sebelum jam masuk sekolah, atau yang biasa disebut dengan jam ke-0. Jadi saya mengajar dari jam setengah 7 sampai jam 7. Setelah sekitar 1 tahun saya mengajar baca tulis Al-Quran, akhirnya saya mendapat kesempatan untuk masuk ke salah satu sekolah dasar negeri yang ada di Kulon Progo. Namun lagi-lagi bukan sebagai guru agama, tetapi saya diminta untuk menjadi operator sekolah. Saya jalani menjadi operator sekolah selama kurang lebih 2 tahun sambil saya menyelesaikan pasca sarjana saya. Ternyata untuk menjadi seorang guru dan mengajar sesuai dengan jurusan yang kita miliki itu tidaklah mudah. Butuh perjuangan, butuh semangat, butuh keyakinan yang kuat dan tinggi. Juga tidak boleh putus asa. Nah, setelah selesai pendidikan pasca sarjana dan juga saya sudah menikah, akhirnya saya pulang ke Pulau Sumatera. Dan alhamdulillah disinilah saya bisa mengajar pendidikan agama Islam
sesuai dengan jurusan yang saya ambil ketika saya kuliah. Saya mengajar di salah satu SMP negeri yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Dari sinilah saya semakin senang, semakin semangat, semakin cinta untuk terus menjadi seorang guru. Karena saya melihat banyak dari siswa-siswi kami yang harus menempuh perjalanan yang cukup jauh, perlu waktu yang berjam-jam dengan jalan yang begitu Masya Allah demi pergi ke sekolah dan menuntut ilmu. Nah, setelah kurang lebih 7 tahun saya mengajar di SMP tersebut dan beberapa kali juga saya ikut tes CPNS dan alhamdulillahnya baru tahun 2019 kemarin saya lolos CPNS dan ditempatkan di SDN 112 Palembang sampai dengan saat ini. Melihat begitu panjang perjuangan yang harus saya lalui untuk dapat menjadi seorang guru, saya memiliki beberapa alasan mengapa saya senang menjadi seorang guru. Yang pertama, menjadi guru itu adalah dapat menambah wawasan, semangat belajar. Karena apa? Karena ketika kita mau masuk kelas, maka saya harus belajar mencari informasi terlebih dahulu tentang materi apa yang akan saya sampaikan nanti di depan kelas. Maka secara tidak langsung itu dapat menambah wawasan saya tentang materi yang kita sampaikan. Yang kedua, menjadi guru itu waktunya fleksibel karena jam kerjanya dari jam 7 sampai jam 12 dan paling jam 4 sore. Nah, jadi rasanya saya sebagai seorang perempuan selain mengajar di sekolah juga saya masih dapat melaksanakan pekerjaan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, menjadi guru itu adalah ujung tombak pendidikan yang akan datang. Karena apa? Setiap apapun yang kita sampaikan, tingkah laku yang kita perlihatkan, yang kita lakukan kepada peserta didik, maka akan mempengaruhi masa depan mereka karena mereka akan mencontohnya. Maka ada pepatah mengatakan bahwa guru itu adalah digugu dan ditiru. Yang keempat, menjadi guru itu adalah pekerjaan yang tidak monoton. Karena apa? Karena setiap tahun peserta didik yang kita didik selalu berbeda. Dan dalam belajar pun tidak hanya di dalam kelas saja, bisa dilakukan di halaman atau di lapangan, atau bisa juga dilakukan di dalam masyarakat. Yang kelima, menjadi guru itu menambah rasa sabar. Misalkan ketika kita berinteraksi dengan peserta didik yang agak bandel, maka harus meningkatkan kesabarannya. Namun setelah berjalannya waktu dan pengalaman mengajar, maka kita akan terbiasa menjadi sabar dalam menghadapi tingkah laku peserta didik yang beraneka ragam. Komunikasi yang baik dengan peserta didik itu adalah salah satu cara atau salah satu kunci agar masalah yang sedang dihadapi peserta didik itu dapat diselesaikan dengan baik. Yang keenam, menjadi guru itu bisa menyalurkan rasa cinta dan rasa kasih sayang kepada peserta didik. Karena kita sering berinteraksi dengan mereka, sehingga kita tahu bagaimana cara berinteraksi yang baik dengan mereka. Mungkin awalnya ketika kita tidak senang dengan anak-anak, namun dengan menjadi guru, maka semakin lama kita akan memiliki rasa senang, bahkan rasa cinta kepada anak-anak dengan melihat semua tingkah polanya yang subhanallah. Yang ketujuh, menjadi guru itu dapat menghibur diri karena
Melihat tingkah pola peserta didik yang kadang di luar dugaan bisa membuat kita tersenyum, tertawa, sehingga masalah yang sedang kita hadapi menjadi terlupakan. Mungkin itu sekelumit cerita dari saya tentang latar belakang saya menjadi seorang guru.